Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khafa az-zawju nushuzal mar'ati wa fi ba'din nusakh wa idza bana nushuzul mar'ah. Wa idza khafa lan ing dalem nalikane wedi sapa az-zawju bojo lanang nusyuzal mar'ati ing purike wong wadon nusyuzal mar'ati ing purike wong wadon wa fi ba'din nusahi lan iku ing dalem sebagiane pira-pira tulodo utawi dawuh wa idza bana lan ing dalem nalikane pertelo apa nusyuzul mar'ati purike wong wadon aidhaharah tegese pertelo apa nusyuzul mar'ah wa adha maka mituturi ing mar'ah maka mituturi ing mar'ah sapa zaujuha bojo lanange al mar'ah bila darbin kelawan tanpa mukul wala hajrin lan ora ngeneng wala hajrin lan ora ngeneng laha maring al mar'ah. Contone mauidhah ka qaulihi kaya ucapane zauj ka qaulihi kaya ucapane zauj laha maring imro'ah. Rupane ittaqillaha fil haqqil wajibili alaiki. Ittaqi wadiya sapa sira Allah ing Gusti Allah fil haqqi ing dalam hak al wajibi kang wajib li kadue ingsun alaiki ing atase sira wadon wa'lami lan werwa sapa sira wadon wa'lami lan werwa sapa sira wadon annan nusyuza ing sak temene puri iku muskitun kang guguraken iku muskitun kang guguraken lin nafaqati maring nafaqah wal qasmih lan gilir wal qasmih lan gilir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khafa az-zawju nusyuzal mar'ah wa adaha zawjuha bila darbin wala hajrin laha. Ketika ada seorang suami yang khawatir istrinya di situ melakukan nusyuz. Nusyuz itu kata dulu adalah mencegah untuk tidak melakukan hak yang harus diberikan kepada seorang suami atau membangkang atau durhaka, tidak ngikutin apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita tadi, melanggar aturan. Ketika seorang suami itu khawatir, dalam sebagian redaksi, sebagian naskah itu bahasanya menggunakan wa idza bana nusyuzul mar'ah, ketika sudah nampak bahwa ada indikasi atau tanda-tanda
seorang istri itu cuek, ngambek, alias tidak nurut sama suami, melanggar aturan suami, tidak memberikan hak yang harus ditunaikan kepada seorang suami, maka jalan satu-satunya solusi itu harus dinasehati. Wa'adha zawjuha bila darbin wala hajrin laha. Wanita yang tadi itu tidak taat kepada suami itu harus dinasehatin. Artinya dinasihati, diingatkan tentang akibat daripada perbuatannya itu. Makanya di sini dalam hasyiahnya, fa ma'nal wa'di at-tadhkiru bil awaqib. Yang dimaksud dengan wa'dun itu atau nasihat tadi, mengingatkan kepada wanita bahwa perbuatan yang semacam itu nanti akan berakibat fatal. Makanya salah satu ancaman terbesar yang sesuai dengan hadisnya Rasulullah, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Ketika ada seorang perempuan bermalam dalam kondisi tidak taat kepada seorang suami, dalam kondisi didiami oleh suami, didiami itu ditinggal oleh suami, tidak tidur bareng gara-gara dirinya tidak mau melaksanakan perintahnya suami, maka balasannya la'anat hal malaikah. Perempuan yang semacam itu akan dilaknat oleh malaikat. Ini malaikah ini jamak, berarti semua malaikat. Sampai kapan dilaknat? Hatta tusbiha, sampai memasuki waktu pagi. Kalau setiap malam perempuan diajak, misalkan contoh gampangnya, diajak jima oleh suami, tidak mau, tidak ada alasan, tidak ada udzur, maka berapa banyak laknat yang Allah limpahkan kepada dia melalui perantara malaikat. Nah, ini bahayanya kan. Bahkan dalam hadis yang lain, ayyumam ra'atin abasat fi wajhi zawjiha ja'at yaumal qiyamati muswaddatal wajhi. Perempuan manapun yang di situ merengut wajahnya, cuek wajahnya, atau di situ cemberut wajahnya di hadapan atau di depan wajah seorang suaminya, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan dalam kondisi muswaddatal wajhi, wajahnya hitam mengkilap. Yang dulunya di dunia glowing dengan make up, tapi gara-gara durhaka, cuek kepada suami, merengut cemberut di hadapan suami, maka keglowingan itu akan berubah menjadi kegelapan yang mengkilau. Bayangkan, AKB status WA, buat apa glowing di dunia? Kalau nanti di akhirat menjadi satu kegelapan di wajah, hanya gara-gara tingkah laku yang kurang baik di hadapan seorang suami. Oh, berarti kalau gini tidak enak perempuan. Oh, laki-laki juga sama. Kayaknya lagian, jangan mudah menyimpulkan dengan adanya hadis ini bahwa sang istri mutlak wajib ngikutin suami. Sang suami bebas, bukan begitu. Suami juga punya aturan kewajiban yang wajib ditunaikan kepada seorang istri. Makanya kata kemarin, makmum itu akan mengikuti imamnya. Kalau imamnya itu Rasulullah, pasti makmumnya itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sama-sama baik, karena imamnya baik.
Tapi Masya Allah, kalau imamnya itu buruk maka akan punya potensi besar makmumnya juga akan rusak, kecuali kersane pengiran berkata lain, takdirnya Allah berkata lain. Contoh seperti Fir'aun punya istri yang solihah. Siapa istrinya Fir'aun? Istri yang solihah tidak ikut pada suami itu sesuai dengan ketetapan dari Gusti Allah, kecuali itu, dan itu contoh yang kecil, artinya tidak banyak. Pokok intinya kalau suami itu baik, insya Allah sebini juga norok bagus atau baik. Kemudian ada beberapa catatan. Wa idza khafa, ketika suami itu khawatir. Khawatir di sini kata Imam Bajuri itu bimakna dzan, artinya dugaan. Ada indikasi, ada tanda-tanda bahwa perempuan itu telah melakukan sebuah nusyuz, pelanggaran-pelanggaran hak terkait suami. Maksudnya bagaimana? Ada indikasi yang nampak dari diri seorang wanita bahwa dirinya telah melanggar haknya, baik dalam hal fi'lan secara perbuatan, contoh seperti ka'iradin wa abusin ba'da lutfin wa talaqati wajhin, seperti ada wanita yang berpaling dari suami. Itu contohnya. Dek lapar dek. Itu contoh i'rad. Padahal sebelumnya wanita itu tidak pernah demikian. Kok nanti ada wanita yang berpaling dari suami, maka itu salah satu tanda dirinya melakukan nusyuz. Hati-hati kan. Wa abusin, dan juga merengut. Jak biasa nah tolaqati wajhin, wajahnya berseri-seri. Mas sarapan. Setelah ada satu masalah berubah, makan, ngakan, di namun tak ngakan. Selaki kita jawab lek simpul lagi, di namun tak ngakan. Cit ngecit selaki. Itu salah satu tanda, indikasi. Atau contoh seperti kahurujiha min manzilihi bila idnin, seperti seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin, dan juga bila udrin, tanpa ada udur. Moro-moro ngambul keluar dari rumah minggat sebentar, atau hal-hal yang lain lah, karena kabur lah intinya dari rumah. Itu salah satu indikasi bahwa perempuan itu sedang melakukan maksiat kepada sang suami, karena salah satu kewajiban istri jangan sampai keluar rumah kecuali dapat izin dari seorang suami, atau karena disebabkan udzur. Kalau sebab udzur boleh, contoh rumahnya kebakaran, berdiam di rumah suami kerja. Ini kalau udah keluar ini mati ini di rumah, lah itu boleh, karena itu dalam kondisi udzur. Berbeda nanti kasusnya jika wanita itu keluar dari rumah tapi karena udzur. Contoh yang karena udzur, seperti dia itu keluar kabur dari rumah menuju ke Pak Hakim. Bukan Pak Hakim dokter, tapi Pak Hakim Qadhi, pengadilan, untuk menuntut haknya kepada sang suami. Melapor, Pak Hakim, saya punya suami saya tidak pernah tanggung jawab. Dia selalu enak-enakan saja. Dia selalu menjadikan saya sebagai budak sesuai keinginan dia. Itu boleh keluar untuk menuntut itu. Atau sang wanita keluar dari rumah untuk kerja demi menghidupi dirinya, sementara suaminya tidak mampu. Punya suami melarat, kerjanya tidak pernah sukses. Setiap di situ ternak mati semua misalkan. Ternak
lele misalkan eke orang pancengin bener ternak embi eka kan pate misalkan pokok apes melolo selake nuku kemalingan pokok sebulan ngobu ajam capung kering pokok tak judering lagi akhirnya karena tidak cukup biayanya sebini memilih bukan kabur bahasanya keluar dari rumah untuk kerja sendiri menghidupi dirinya. Itu boleh karena sang suami memang sudah tidak mampu. Aulil istifta'i an hukmi syar'i atau an hukmin syar'iyyin idza lam yakun zawjuha faqihan, atau sang wanita itu boleh keluar dari rumahnya walaupun tanpa seizin dari suaminya ketika ingin mencari ilmu, meminta fatwa hukum berupa hukum-hukum syariat jika suaminya itu bukan faqih, orang yang paham ilmu fikih. Bingung saya bini, Mas, tangdere mak keluar melulu ya Mas, sampai sebulan ya bakun. Tak tahu mak tanya kangko juga ke sehed misalkan dan lelaki. Lah yang kok posang Arya head apa istihad tuh. Ya tahu lah le angkep head lah misalkan ngawur lelaki. Sang suami perempuan sang istri perempuan yang taat takut akan kesalahan dan dosa. Ini kalau tidak tahu ilmunya takut dosa. Akhirnya belajar kepada suami tidak bisa, maka belajarlah kepada orang yang di luar. Itu catatannya jika suami tidak mau bertindak. Jika suami itu bodoh, tidak tahu ilmu agama, mendatangkan guru orang alim untuk mengajarkan perempuannya, itu boleh jika demikian. Tapi jika suaminya itu babah, tidak ikut-ikutan, tidak mau tahu sudah, kemudian sang istri kabur untuk cari ulama demi mencari ilmu, maka itu boleh keluar walaupun tanpa izin. Kenapa? Karena pada saat itu selaki itu durhaka kepada sang istri, tidak mau mencukupi dalam hal keilmuannya, dan itu juga bagian kewajiban. Reng bini faham head itu wajib syarat. Jangan dianggap pokok semua darah itu head pokok. Maka sebulan tak apa jangan kok jajan macam. Apa nyaman ki? Istiqroknya itu perempuan yang head itu sulit banyak. Dan peluang untuk berbohong itu sangat besar perempuan. Karena tidak mungkin di situ diuji atau diperiksa atau dites. Makan bila nak kanak bini letak bajeng, ada apa mata bajeng? Biasa, palang merah, biasa. Itu gak ada guru yang berani masa gede nyawah, tak mungkin. Dan itu peluang besar untuk berbohong, mengante-ngante bini. Mentak head cek kepada head, menhead tak boleh bajeng. Lah itu harus kita tahu dengan apa? Dengan belajar. Ini perlunya, ini santri itu harus paham. Pon itu contoh keluar yang boleh kalau sang suami itu bukan ahli fikih atau tidak paham ilmu agama. Wa kaman ihalahu minal istimta'i biha walau bi ghairil jima' haitsu la udra wa lam yakun tadallulan. Yang juga menjadi tanda bahwa istri itu sedang nusyus atau melanggar haknya, yaitu seperti istri tidak mau bersenang-senang dengan suami selain jima. Contoh, mau dicium sama suaminya tidak mau dipeluk tidak mau ditunggangi tidak mau. Ini kan bukan jima sebenarnya. Mau dirangkul tidak mau. Tapi sang wanita itu tidak tadallul. Tadallul itu leter. Apa ki mencari bahasa Indonesianya leter itu apa kena?
ya tingkahnya itu tidak sopan, curi-curi pandang. Kalau tidak ada indikasi demikian, artinya tidak ada tadallul, orangnya di situ memang ya kayak gitu, maka perempuan tersebut itu juga bisa dikatakan melakukan sebuah nusus kepada seorang laki-laki. Berbeda nanti apabila sang istri itu mencegah suami untuk senang-senang dengan tadallul. Tadallul itu injan gila, curi-curi pandang. Berarti masih ada keinginan untuk ganti pasangan baru. Kan banyak kan reng bini nikah ya cek neng seneng ben selaki tak gelem karena sudah kepincut dengan laki-laki yang lain. Ada saya kok cari bini letter itu begini, suka cari-cari pandang, sementara sang istri yang ada di rumah itu, sang suami yang ada di rumah itu diterlantarkan, tidak dianggap. Kemudian berbeda juga nanti jika sang istri itu diajak senang-senang tidak mau tapi karena udzur. Contohnya yang karena udzur, yang ini boleh, seperti wanita yang sedang sakit yang tidak mampu untuk jima, dipaksa oleh suami, ayo dek, encan sebini saya sakit mas, saya tidak kuat, maka itu boleh. Artinya tidak maunya istri itu dalam kondisi sakit itu tidak dianggap nusus, dan itu tidak masalah, boleh. Sang laki-laki harus paham kalau istri dalam kondisi sakit jangan diajak bersenang-senang, karena nanti bukan bersenang-senang tapi menyakiti malah. Itu ya, bahasanya bukan bersenang-senang, yang senang-senang suaminya, sang istri tersakiti. Itu ya. Kemudian juga ada satu penyakit atau luka yang berada di farjinya, itu juga boleh sang wanita menolak, karena nanti jika dipaksakan menuruti keinginan suami maka bahaya, dan bisa jadi itu haram karena membahayakan dirinya sendiri. Au kanat mustahadatan, atau perempuan itu sedang istihadah, itu boleh karena walaupun tidak haid tapi istihadah saja tetap keluar darah, itu boleh, tidak mau diajak hubungan intim. Au kana zauju ablan bihaitsu yadurruha wat'uhu, atau sang suami punya kemaluan yang begitu besar dan nanti kalau dipaksa sang istri itu akan merasakan sakit yang luar biasa dan itu bahaya. Berarti wis ndak wawa aja. Ketika diajak sang istri oleh suami kok menolak, maaf mas, cukup satu kali saja, karena ada faktor kayak gitu. Ini kitab saya omongkan. Karena ada faktor kayak gitu, maka boleh sang istri nolak, artinya tidak dosa. Kenapa? Karena kalau dipaksa menyakiti. Gitu ya? Itu menyakiti ablan, apalagi karena ablan itu adalah qabiruz zakar wa adumah zakaruhu. Ini masya Allah, ini juga salah satu penyebab bolehnya sang wanita menolak sang suami. Kemudian tanda-tanda dari segi ucapan bahwa wanita itu nusus. Kalau tadi kan perbuatan kan, ya kan, seperti merengut, kemudian seperti berpaling. Kalau secara ucapan di situ, contohnya ka'antuji bahu bikalamin khosin, menjawab sang suami dengan jawaban yang kasar. Dek sudah makan dek? Belum. Itu kan contoh saya kasar kan. Tak deer, tore mendeer. Jok apa? Makan melulu.
Aku makan, malam makan, pesen tak ada. Itu kan jawaban saya kasar. Itu berarti saya bini sedang cuek atau melanggar hak-haknya. Padahal setiap harinya wanita itu lainil kalam, lemes mensara omong, biasanya gitu. Loh kok tiba-tiba berubah menjadi kasar, berarti jelas saat itu sedang nusyus. Berbeda jika wanita yang wataknya memang semacam itu selamanya. Artinya punya watak kata-katanya kasar. Kan bener yang bini sepancen kasar dalam ngomong. Pancen dari kanak sampai tua pakun ngaji kan. Kan bener kan? Doma kana dik mantelik salah. Cak salik mantelik masuk ngosok ge. Engko tak ngosok biasa reng kok rek. Nah, misalkan beda bini kan kan. Merengakan. Sudah biasa merengakan. Deh kan nyaman ya. Tasatang datang dari biasa kok rela. Mun terus lagi kata kita ungku gitu. Loh. Kalau punya istri yang kayak gitu, ketika ditanya oleh suami, "Lek, merengakan, Lek." Mareh. Tapi pancen kayak gitu orangnya, maka tidak dianggap nusus. Kenyain, karena sudah tabiat. Makan gula motorok kena santri. Daripada suamimu nanti kurus mendadak gitu. Latihan mulai makin cuk sampai berkata kasar. Karena takutnya kebiasaan itu menjadi watak yang permanen. Kalau sudah permanen, serwetnya suaminya nanti. Masalah-masalah kebahagiaan akan jadi musnah mendadak gara-gara istri yang berkata kasar. Saya ketakut, saya laki gampang tersinggung, saya bini pun omong kasar. Dia benar ya tarung melulu kan, atau kar melulu. Itu gara-gara tabiat memang. Kakit sama lain engkau ke, Arab engkau pancen ngari cara omong tak bisa yoba lah. Ya salah tibi dari dulu tidak pernah belajar. Kena benten. Jadi nggak mungkin sampean membiasa alos terus lagi alos nih kan. Biar nanti tidak jadi kebiasaan. Ya walaupun ya tidak baik juga kan. Walaupun tidak dianggap nusus tapi tetap tidak baik. Tabiat yang demikian seperti wajah merengut itu kadang bersih permanen. Pancen muan muagi nyerenggi berolo mentak nyerenggi tak habis saja. Rencana aben njak reng kok tak rumah sagi nyerenggi tapi kancan merasa risih. Kan ada semacam itu kan. Itu gara-gara apa? Dirinya tidak pernah peduli. Tidak pernah menata hati, tidak pernah menata fisik dari masih kecil sampai jadi kebiasaan. Itu bahaya. Men bisa lah sampean itu pekempang agelak mulai makin murah senyum bukan gelak, senyum. Men gelak gula tanya. Jadi sekiran lebih di masalah. Tanya akibat tentang di masalah apa? Ada iya. Engkau malam atau kar bentang laki di rumah ya solusi kan rebur ngedi ngaki kan sering kadang di masalah tetangga mau ngasih solusi mau dengar masalahnya nangis kade arah apa kira tahu lah yuk manggon sering malam buta saat tamu tetang sering kuan keket lebih tetangganya masalah ben selaki kita mare atau kar ben tetangga itu gara-gara tidak bisa nata. Gitu nikah harus sampean latih dari sekarang untuk membiasakan diri bicara yang sopan, bicara yang halus dan ekspresi yang tolakatil wajhi, tahu berseri-seri wajahnya itu biasakan biar nyaman dan permanen. Wallahu a'lam bishawab.